Di sini saya akan menyampaikan, cara uji dari syarat mutu SNI Porang. Mutu SNI ini, ada 2 persyaratan mutu, untuk persyaratan umum dan khusus. Untuk persyaratan umum, hanya dilihat dari ketebalan, serpih porang itu, yaitu maksimum 3 milimeter, dan penampakan bersih dan bebas dari kotoran. Untuk pengukuran ketebalan, itu, kita menggunakan jangka sorong yang, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini adalah alat untuk mengukur, ketebalan dari serpih porang. Sementara untuk persyaratan khusus, serpih porang itu kita bagi menjadi 3 klasifikasi mutu ya, Pak, ya, Bu. Di mana untuk mutu 1, untuk warna kita, masukkan kalau warna kekuningan, kemudian, untuk pemeriksaan jamur, kita ambil 1 kilogram jamur, itu tidak ada jamur yang ada di dalam, serpih tersebut. Untuk kadar air itu adalah, di bawah 12%, kemudian untuk kadar glukomanan itu, di atas atau sama dengan 35%, kadar abu itu di bawah atau sama dengan 4, kemudian kadar kalsium oksalat adalah maksimum 30 miligram per 100 gram. Sementara untuk cemaran logam, baik klasifikasi mutu 1, 2, ataupun 3 itu, untuk arsen di maksimum 0,25 miligram per kilogram, kemudian plumbum atau Pb itu maksimum 0,25 miligram per kilogram, kemudian raksa atau Hg itu di maksimum 0,03 miligram per kilogram, dan kadmium itu maksimum 0,05 miligram per kilogram. Untuk batas maksimum ini kita pakai atau kita ambil dari Perka Bepom nomor 5. Sementara untuk kelas mutu 2, untuk warna itu kuning, keabuan, sementara untuk kadar jamur maksimum 25%, kadar air di atas 12 atau sampai, sama dengan 15%, kemudian kadar glukomanan 20 sampai di bawah 35%, kadar abu, di atas 4 sampai 5%, dan kalsium oksalat maksimum 40 miligram per 100 gram. Untuk klasifikasi mutu yang nomor 3, itu jika serpih porangnya itu berwarna kuning kehitaman, kemudian maksimum, jamur sama dengan klasifikasi mutu 2, sementara untuk kadar air itu di atas 15% itu masuk ke dalam mutu 3. Dan glukomanan itu di 15 sampai, di bawah 20%, kadar abu 5 sampai 6,5, dan kalsium oksalat maksimum 50. Ini adalah syarat, khusus yang, kita buat untuk, klasifikasi mutu di serpih porang. Selanjutnya, mungkin sedikit banyak, akan saya sampaikan mengenai cara mutu atau pengujian di laboratorium, di mana kalau untuk warna kita hanya melihat visual saja apakah dia masuk ke kuning, atau dia masuk ke abu, atau dia hitam. Sementara kalau untuk, pengujian jamurnya kita amati dari 1 kilogram serpih porang, kita timbang, kemudian kita amati 1 kilogram itu mana yang berjamur dan mana yang tidak. Kemudian yang berjamur akan kita timbang, bobot jamur itu bobot, serpih porang yang berjamur kita bagi ke bobot contoh yang, semua, kemudian kita kali 100%. Maka kita, dapat perolehan persentase, kadar jamur yang ada di dalam serpih porang. Baik, bisa diteruskan. Itu tadi adalah untuk visual dari warna dan jamur. Kita akan, lanjut ke uji laboratorium di mana untuk kadar air sebenarnya ini kadar, penetapan umum ya, Pak, ya. Kita menggunakan metode oven, di mana prinsipnya itu kehilangan bobot pada pemanasan 100, derajat Celcius itu dianggap, sebagai kadar air yang ada di dalam serpih porang.
Ini adalah prosedur analisa yang kita kerjakan ya Pak ya Bu. Jadi 2 gram sampel itu kita ambil, terus kita timbang secara seksama atau kita timbang dengan neraca analytical balance ke dalam bobot timbang botol yang sudah kita ketahui bobotnya, lalu kita uapkan di dalam oven 105 derajat Celcius selama 3 jam. Lalu kita dinginkan, kemudian kita timbang ulang. Dari sini nanti selisih bobotnya akan kita tahu. Selisih bobot itu menjadi kadar air dibagi bobot sampel dikali 100%, ya, maka kita akan peroleh kadar air. Ini adalah alat-alat yang kita pakai Pak untuk ada neraca neraca timbang atau analytical balance, kemudian ada botol timbang, ada eksikator dan ada oven yang kita pakai. Ini adalah rumusan dari penentuan kadar air, di mana tadi sudah saya sampaikan bahwa pengurangan bobot dibagi contoh sampel yang kita timbang dikali 100%, maka kita akan memperoleh kadar air tersebut. Demikian untuk penentuan kadar air, di mana ini mungkin penentuan kadar yang spesifik untuk serpiporang ya, di mana kita tahu glukomanan ini adalah suatu zat yang kandungannya itu dia seperti fiber yang mudah larut dalam air. Ini yang memang dipakai sebagai bahan aktif barangkali ya. Di mana glukomanan itu sebenarnya dari glukosa dan manosa. Jadi nanti kandungan glukomanan itu terdiri dari glukosa, alfa D glukosa dan beta D manosa. Nanti prinsipnya akan diendapkan dengan penilhidrazin sehingga endapan itu kita timbang, maka kadar glukomanan ini kita bisa tetapkan. Alat-alat yang dipakai seperti neraca analitikal, kemudian Erlenmeyer, batu didih, saringan atau mes 50, kemudian kertas lakmus, open, penyaring vakum, gelas ukur. Sementara untuk bahan atau reaksinya yaitu sampel itu sendiri, kemudian HCl dan penuh sebagai indikator PP, kemudian juga NaOH 10%, air suling, asam asetat pekat, reaksi penilhidrazin dan aseton. Ini adalah prinsip dan alat dan bahan. Ini adalah gambaran setelah serpiporang yang sudah kita tumbuk, kemudian kita saring atau kita di mesh. Yang sebelah kanan Bapak bisa lihat ini adalah mesh 50 disaring dan akhirnya kita dapatkan bubuk atau powder serpiporang yang siap untuk kita lakukan uji laboratorium. Ini adalah cara kerjanya. Mohon maaf kalau memang agak panjang dan mudah-mudahan tidak membosankan ya Pak ya. Jadi kita timbang sampel 1 gram, nanti kita masukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian kita tambahkan HCl pekat sebanyak 30 ml dan batu didih. Kemudian kita reflux atau kita digest selama 3,5 jam. Diharapkan itu bisa hancur semua porangnya. Kemudian kita saring. Kemudian saringan itu kita bilas dengan air mendidih. Nah, filtratnya itu atau saringan air yang di bawahnya itu nanti kita tambahkan penunjuk atau indikator peneftalen. Kemudian kita basahkan dengan NaOH 10% sampai warna lautan menjadi merah muda. Setelah kita basahkan, lalu kita asamkan filtrat tersebut dengan menggunakan asam asetat pekat sampai larutan menjadi asam dengan bantuan kertas lakmus. Lalu kita uapkan larutan tadi sampai agak pekat menjadi sekitar 30 sampai 40 ml. Kemudian baru kita tambahkan reaksi penilhidrazin yang akan mengendapkan glukomanannya tadi sebanyak 1,5 mili dan asam asetat pekat sebanyak 1,5 mili, kemudian ditambahkan 10 mili air suling. Cairan akan kita
simpan di suhu kamar karena tadi agak panas. Kemudian, iya, ini masih di dalam prosedur kadar glukomanan, Pak, Bu. Jadi nanti kita diamkan sampai dingin, baru kita simpan di dalam lemari es selama 1 malam. Diharapkan terjadi pengendapan dengan adanya phenylhydrazine tadi akan mengendapkan glukomanan tersebut. Kemudian setelah besoknya kita saring endapan, kemudian dengan penyaring vakum dan kertas saring yang sudah kita tahu bobotnya, lalu kita bilas dengan air suling. Setelah bersih, kita tambahkan aseton untuk mempercepat pengeringan, lalu kita panaskan di oven dan kita timbang sampai bobot tetap. Baru kadar glukomanannya bisa kita hitung. Ya, ini adalah rumus penentuan kadar glukomanan di mana kadar glukomanan diperoleh dari 2/3 W1 per W0 dikali 100%. 2/3 itu adalah faktor konversi manosa phenylhydrazine ke manosa total. Sementara W1 adalah bobot uji yang dinyatakan dalam gram, sementara W0 adalah bobot uji yang dinyatakan dalam gram, sementara W1 adalah bobot pengendapan yang tadi sudah yang terakhir kita timbang. Maka kita akan peroleh kadar glukomanannya. Ini adalah penetapan glukomanan. Selanjutnya mungkin nanti barangkali ada juga cara yang lebih praktis dan mungkin lebih apa ya, modern. Saya udah beberapa baca juga dengan menggunakan enzimatik, proses enzimatik lalu selanjutnya dengan pakai HPLC. Mungkin nanti ke depan bisa kita kembangkan ke arah sana, Pak. Baik, selanjutnya adalah untuk kadar abu ya. Ini kadar abu kita menggunakan semacam tanur diabukan gitu, Pak. Prinsip alatnya, analisanya adalah semua sertip orang itu kita panaskan, kita abukan sehingga zat-zat yang organik itu akan menguap atau hilang, sementara sisanya adalah anorganik atau abu itu sendiri. Ini adalah contoh atau apa namanya, cawan porselin yang dipakai untuk penetapan kadar abu, dan ini adalah maple furnace untuk menetapkan atau memijarkan serpih porang pada suhu 500 derajat. Baik, ini adalah urutan dari pengerjaan kadar abu. Sebenarnya cukup simpel, hanya memang agak lama karena kita diamkan hampir sekitar 3 jam. Jadi kita timbang 2-3 gram sampel, lalu kita masukkan ke dalam cawan porselin yang sudah ketahui bobotnya, kemudian diarangkan. Setelah itu diabukan di maple furnace tadi yang gambarnya ada selama sekitar 3 jam, lalu kita diamkan atau dinginkan di eksikator, kita timbang ulang dengan analytical balance sampai dapat bobot abu yang tetap. Maka kadar abu bisa kita peroleh dengan rumus selanjutnya. Ini adalah penentuan kadar abu rumusnya ya. Jadi W1 dikurangi W2 atau bobot sampel plus cawan setelah diabukan dikurangin bobot cawan kosong dibagi bobot sampel yang kita timbang awal kemudian dikali 100%. Ini adalah penetapan kadar abu, Pak, Bu. Untuk selanjutnya adalah penetapan kadar asam oksalat barangkali ya. Iya, ini adalah kalsium oksalat di dalam serpih porang itu mungkin cukup memang harus banyak dihilangkan untuk proses ininya karena memang ini salah satu yang membuat rasanya itu seperti agak pahit gitu Bu, Pak. Prinsipnya adalah suspensi larutan porang akan bereaksi dengan kalium permangganat membentuk warna merah muda. Alat-alatnya bisa kita lihat di sini, ada timbangan, kemudian Erlenmeyer, gelas ukur, pemanas, luret, statif, waterbath, termometer pengaduk, dan sentrifuge. Sementara untuk bahan atau reaksinya ada sampelnya itu sendiri, air suling, kemudian HCl6M, kemudian larutan KMNO4 0,05, kertas saring, kemudian amonia pekat, kalsium klorida 5%, dan asam sulfat 20%.
Ini adalah alat dan bahan yang dipakai pada penentuan kalsium oksalat. Adalah pengerjaan atau cara ujinya. Ini ada 3 proses sebenarnya di dalam kalsium oksalat ini. Ada proses digestik, kemudian ada proses pengendapan, kemudian ada proses penitaran. Di dalam proses digestif ini adalah 2 gram tepung porang itu nanti kita timbang, masukkan ke dalam ember 500 ml, kemudian ditambahkan air suling 190, nanti kita suspensikan dan kita asamkan dengan HCl6M sebanyak 10 ml. Lalu kita panaskan pada suhu 100 derajat selama 1 jam. Kemudian didinginkan. Lalu kita tambahkan air menjadi 250, nanti kita saring. Saringannya akan kita bagi menjadi 2 bagian, jadi masing-masing 125. Selanjutnya saringan cairan yang tadi kita pisahkan itu kita tambahkan indikator merah metil sebanyak 4 tetes. Kemudian kita tambahkan amonia pekat sampai warna larutan itu dari merah muda menjadi kuning. Baru itu dinyatakan bahwa amonianya cukup, lalu kita panaskan lagi pada suhu 90 derajat. Mohon maaf ini waktunya kita tidak sebutkan, sebenarnya ini 1 jam. Kemudian setelah kita panaskan, lalu kita dinginkan, kemudian kita saring untuk menghilangkan endapan ion besi. Kemudian saringannya kita panaskan lagi pada suhu 90 derajat dan ditambahkan 10 ml larutan CaCl2 5% sambil terus diaduk. Ini adalah prosedur pengendapan oksalat ya, yang tadi dengan yang sekarang Bapak Ibu. Kemudian kita dinginkan filtratnya, kemudian tetap kita diamkan semalam pada suhu 5 derajat Celcius sehingga terjadi endapan. Endapannya itu nanti kita sentrifuge pada kecepatan 2.500 rep per menit selama 5 menit. Nanti cairan dan endapan itu akan terpisah. Nanti cairannya nanti kita buang. Kemudian endapannya kita dekantasi. Dekantasi itu nantinya kita larutkan endapan tersebut dengan 10 ml asam sulfat 20%. Pitot yang sudah kita larutkan dengan asam sulfat tadi kita satukan. Kemudian kita tambahkan air sampai 300 ml. Kita kocok, lalu kita ambil 125 ml filtratnya, lalu dididihkan. Setelah mendidih, kita siap-siap untuk melakukan titrasi dengan kalium permangganat 0,05 M sampai timbul warna merah muda pucat stabil selama 30 menit. Merah mudanya itu menjadi tetap gitu, tidak hilang. Karena KMN4 itu kan warnanya sekitar merah sekali, sehingga ketika kita titrasi, penyitar atau cairan di bawahnya itu menjadi merah muda. Demikian nanti kita dapatkan volume penitaran KMN4, maka kita akan bisa menghitung kadar dari kalsium oksalat. Iya, ini adalah rumus perhitungan dari perhitungan kalsium oksalat, di mana volume kalium permangganat dikalikan 0,00225 dikali 2,4 per bobot sampel dikali 5 dikali 10 pangkat 5. Karena ini satuannya miligram per 100 gram Bapak Ibu. 0,00225 itu adalah bobot setara ya, 1 mili KMN4 itu ekuivalen atau sebanding dengan 0,00225 dari asam oksalat anhidrat. Seperti itu. Kemudian 2,4 adalah faktor pengencer, dari 300 diambil 125, 5 adalah reaksi redoks KMNO4. Ini adalah rumus perhitungan dari penentuan kalsium oksalat. Ini adalah penentuan pengujian dari cemaran logam, di mana arsen, Pb, Hg, dan Cd ini adalah cemaran logam yang kita khawatirkan ada di dalam serpih porang dan ini harus diawasi.
Di mana prinsipnya adalah memang akan didestruk ya Pak. Kemudian didestruk ada dengan asam, ada juga dengan pengabuan, ini berbagai macam. Karena arsen, PbHg, dan CD ini spesifik. Jadi masing-masing arsen akan kita uji satu, Hg juga diuji juga, kemudian Pb dan CD bisa berbarengan. Karena perbedaan dari sifat arsen, logam-logam yang arsen dan Hg ini yang sangat spesifik. Selanjutnya, Pak, Bu. Ini adalah bisa Ibu baca barangkali ya. Sebenarnya ini adalah cara pembuatan standar logam arsen, Hg, Sn, Pb, dan Cd. Memang nanti ini akan dibaca di alat sehingga harus ada zat pembanding. Jadi ini adalah kita buat standar pembanding untuk arsen, Hg, Sn, dan Pb. Jadi kita buat dari standar yang mampu telusur, kita pipet, berkali-kali pipet, sehingga kita akan peroleh beberapa konsentrasi. Nanti kita baca berapa absorbennya, nanti kita buatkan linearitas dari standar logam-logam ini, Bapak Ibu. Selanjutnya, ini adalah proses atau prosedur pengerjaan logam arsen, di mana memang arsen dan Hg ini tidak boleh panas karena dia mudah terbang kalau kita bilang. Ini bisa kita baca ya, ini banyak sekali jadi 5 gram, nanti kita panaskan, tambahkan peroxide 30%. Intinya kalau untuk logam untuk ICP, arsen itu semua adalah digest dari asam-asam kuat sehingga organik-organik yang ada itu hilang, yang ada adalah tinggal dari logam-logam itu sendiri. Nah, nanti kita baca di ICP atau di AAS atau AS Plem, itu akan spesifik karena berdasarkan panjang gelombang masing-masing dari arsen, Hg, Pb, dan Cd yang sangat spesifik. Selanjutnya ini mungkin bisa dibaca ya. Iya, ini adalah preparasi untuk logam Hg. Selanjutnya, ini adalah preparasi dari cara kerja logam Pb, maaf ini salah tulis kayaknya, Pb dan Cd. Untuk Pb dan Cd. Nah, untuk Pb dan Cd ini bisa juga pakai AS Plem, juga bisa dengan AS, atau bisa juga kita baca dengan ICP. Sementara untuk arsen dan Hg itu kita pakai dengan menggunakan alat AAS. Selanjutnya, ini adalah perhitungannya Bapak Ibu. Jadi karena kita tadi sudah membuatkan linearitas dari standar-standar logam-logam tersebut, ketika sampel kita baca, kita bisa masukkan ke dalam perhitungan ini, ke dalam linearitas standar, Pak. Dan demikian barangkali ini adalah slide terakhir dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan sama seperti Pak Wira, harapan kami SN ini bisa kita gunakan dan menjadi salah satu acuan mutu untuk orang Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.